Tanya dong buku macan mana yang ada di bawah. Ya, Kalimantan terkenal buku macannya. Ya, itu kan ya. Nah, saudara, kembali sekali lagi kita ada di sini karena kasih karunia Allah. Amin. Waktu kami mulai di Tanjung Priok dan di tempat yang pertama, waktu itu ada satu hamba Tuhan bilang begini, jangan bikin di Tanjung Priok, rumah sama, kerjaannya sama Tanjung Priok juga. Keluar. Kemana saya bilang, Bapak Kadin. Wah, Bapak Kadin sesuatu yang buta, saya nggak ngerti. Karena apa? Di sana banyak sekali gereja, ya. Tapi tidak disangka ternyata dalam seminggu lalu kali, atau 2 minggu lalu, suatu seminggu kali ya, tawarkan, dia bilang begini, saya mau lihat gedung yang saya akan pakai. Apa itu? Gedung buat ibadah. Wow, ini saya bilang pasti. Berapa harganya? Set, kita jangkau. Dia saya bilang saya mau. Ya, jadi mulai minggu depan karena tadi dipakai, minggu depan kita mulai jam 10 atau tetap jam 1? Jam 1 aja Bu. Jam 10 boleh. Saya butuh barangnya. Kalau jam 10 sisanya banyak. Kalau jam 1 sisanya sedikit. Apa itu artinya? Kita punya banyak waktu. Itu malam minggu ya. Belum persiapan buat besok. Apa Jono udah nengok aja ke semua. Malam minggu. Hah? Jam 1 pada makan di sini. Takut kita bangunnya di rumah siang. Terus naik di Jackling kok. Oh iya. Empat kali naik Jackling kok. Iya. Yes. Siapa yang naik Jackling kok? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Empat Yes. kali oper. 5. Belum masuk surga. Jalan ke surga, jalan sempurna. Berarti harus berapa kali? 7 kali baru sampai surga. Amin. Ya, jangka jalan jangan ditanya. Ya, sebab kita jalan dekat aja, saudara, ke sini berapa 5 kali, berapa jam? Setengah jam. 1 jam. 1 jam setengah. 2 jam lah. 2 jam. Kalau saya dari rumah, dari sana saya bawa mobil sampai sini. Sama juga. Itu yang dibilang angkutan, ya angkot jauh dekat sama 5.000. Ya, jadi nggak ada namanya jalan dekat atau jalan sempit. Ya, jalan apa? Jalan jauh. Nggak ada yang 5 jam 2 jam semua dikatakan kalau niat sedap. Amin. Amin. Ya, kalau niat sedap. Ya, hari ini biarlah awal pertama. Saya hanya ambil perikopnya saja, judulnya yaitu di dalam Matius pasal 14. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus berjalan di atas air. Ya, siapa yang bisa kategorikan arti Yesus berjalan di atas air? Sekarang saya berjalan di atas apa nih? Panggung, ya, karpet, ya. Kalau dikatakan Yesus berjalan di atas air, artinya apa? Ada yang tahu? MC apa tuh? MC apa yang sesuatu yang tidak mungkin. Kemarin kita baru belajar, kemarin kita semua Penuh kuasa. halo, Tuhan Yesus itu penuh kuasa. penuh kuasa, ada mujizat. Ada mujizat. Ya, sesuatu yang nggak mungkin. Tapi hari ini Tuhan memberi pesan kepada kita. Kalau kita bisa berkata bahwa Yesus berjalan di atas air, berarti mata kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini karena kasih karunia. Amin. Kalau kita nggak bisa menilai itu dengan kasih karunia Allah, maka kita bilang, gue juga bisa. Betul? Buktinya tadi bilang, mau dong jalan. Jadi datang sini, cemplung dia. Karena apa? Karena bukan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Berjalan di atas air. Petrus masih berjalan di atas Tanah. Belum, ya. Dengan kata lain hari ini, coba perhatikan. Tadi kita dengar kesaksian.
Bagaimana hati kita? Apa hanya gini? Oh. Nggak ada sesuatu dalam pikiran. Saya gimana itu dihadapkan seperti itu? Hari ini mari belajar. Setiap apa yang kita alami itu adalah mujizat karena kasih karunia Allah. Amin. Ya, jadi jangan pernah bilang itu semua karena Tapi saya akan bagian nyanyi satu. Nyanyi ada lagi banyak. Yang nyanyi cuma satu tadi, Yolanda doang. Bapak suaranya gimana? Bagus ya. Tiap minggu bapak-bapak sama ibu-ibu bawa nyanyi. Tiap hari nanti saat nyanyi saya akan centang mana yang paling keren. Ya. Kita di sini masih ada kata yang bagus pasti dapat permen. Ya. Amin. Ya, saudara, saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, kalau kita bisa lihat, kita bisa menghargai. Kalau dalam hati selalu ada ucapan syukur bahwa semua karena kasih karunia Allah, maka kita akan bisa lihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya dia selalu bersama, bisa lihat bagaimana Yesus buat mujizat. Hanya dengan berkata kepada orang lumpuh, maukah engkau sembuh? Dia bilang apa? Nggak ada yang bawa takutnya ke sana. Yesus bilang, enggak, aku cuma tanya, maukah engkau sembuh? 5 roti 2 ekor ikan. Yang makan 5.000 laki-laki, sisa 12 doang. Kalau kita adalah orang yang betul-betul bisa melihat karya Allah, maka kita pasti akan bilang, walau sekecil apapun. Waktu kita dapat sesuatu kecil, terima kasih Tuhan, walaupun kecil tapi kasih karunia. Amin. 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 Tapi kalau kita selalu, kamu segini, nggak mau lah. Berarti kita apa? Tidak menghargai. Sebab semua dari yang kecil karena dari yang terima yang besar karena dari yang Kecil. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Artinya mustahil bagi manusia, gak ada mustahil di hadapan Tuhan. Dia dapat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Dia dapat melakukan sepertinya gak ada jalan, ternyata ada jalan. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah jadi rasa kok ikut Tuhan begini ya. Lebih baik saudara kesasar daripada saudara berkata, kok ikut Tuhan begini ya. Kalau kesasar udah itu masih bisa tanya. Tapi kalau kita katakan, kok ikut Tuhan begini ya, Tuhan bilang jalan sendiri. Kalau Tuhan tak jadi pembela kita, siapa yang bisa menolong kita? Nggak ada. Sebab kita semua masih penuh dengan segala dosa. Ya, nah kenapa kita bisa menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa itu karena kasih karunia Allah. Karena apa? Coba kita baca 1 Korintus pasalnya yang 1 Yohanes bukan Korintus, 1 Yohanes ya, pasalnya 4 ayat 16. 1 Yohanes 2 14. Ayo kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tema kita adalah adakah kita memiliki kasih? Siapa yang mengatakan bahwa saya anak Tuhan? Berani ngaku? Berani? Berani? Berani. Karena apa? Menjadi pelaku firman. Saya percaya. Asal ada yang bisa bikin Ibu Rahel marah. Maafin nggak? Maaf. Tapi besok bilang begini, awas buat lagi. Kancing. Kita umumnya mau beri rela tapi ngancem. Awas ya. Nah ya, hari ini Tuhan ingatkan karena aku adalah kasih. Kalau Allah ada di dalam kita, maka mata kita bisa melihat. Berarti sama seperti tubuh ini adalah baik Allah. Allah ada di dalam kita,
Karena dia pemilik hidup kita. Jangan jadikan dia tamu. Kalau tamu dia masuk, dia keluar. Itu kalau saudara hari ini diberkati, besok udah habis, besok pun teriak lagi, nangis lagi. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Karena apa? Karena Tuhan hanya ada sebagai tamu dalam hidup. Jadikan dia pemilik dalam hidup kita. Dia memiliki hidup kita. Artinya apa? Kalau saudara mau selalu Tuhan adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara tidak usah minta, tapi Tuhan tahu segala keperluanku. Seperti Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, kalau Allah bisa memenuhi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, mari saat ini ya, dengan segala kemuliaannya, karena itu Tuhan tidak pernah lepas. Ya, terima kasih. Ya, jadi di sini Tuhan ingatkan, Dia akan memberikan segala. Tapi kalau sampai hari ini permasalahan, dia menangis sampai sembuh matanya. Ya, teman biji matanya belum keluar, tangan ditebel. Ya, nah, ntar masalah satu lagi nangis lagi. Lama-lama hati-hati loh kalau nangis karena masalah. Saudara tahu kalau lagi nangis karena masalah, itu urat-urat kita pada putus tuh. Iya. Karena kita kan mau, aduh, loh kalau lagi nangis, berapa Bapak Hendra putusnya? 40 lebih. 40 lebih urat, bayangin. Makanya kalau orang yang suka marah, suka nangis, bukannya ketua, betul? Bener nggak? Iya, itu menurut pengamatan Bapak Hendra, dia sudah pelajari. Ada 40 urat yang putus kalau kita tukang marah. Ya, tapi sesungguhnya Tuhan sebenarnya kalau engkau undang dia, gimana sih cara undangnya? Ya, supaya dia apa yang dia mau kita bisa kerjakan. Waktu Tuhan bilang, doa dong. Kita tidak tahan, langsung kita berdoa, kita dengar suaranya. Berarti dia ada di dalam. Waktu Tuhan bilang, ayo kau pergi ke sana. Siapa yang 5 kali jalan kemari sambil ngomel? Ada? Nggak ada ya? Upahnya aja ada, kita kasih tuh ada makanan. Ya, kalau ngomel nggak ada. Ya, nah, jadi kalau kita mau supaya Tuhan ada di dalam kita, mari lakukan semua perintah. Amin. Jangan pernah bilang Tuhan aku belum bisa. Tuhan masih capek, masih ngantuk. Nggak ada. Kalau engkau menjadi pelaku, karena apa? Pemilik rumah, dia perintahkan. Jika kita tidak melakukan, pemilik marah. Marah. Ya bisa usir kita nggak? Bisa. Itu artinya apa? Diusir. Inna ilahi. Loh iya dong. Diusir. Usir dari mana? Dari mulutnya. Jangan main-main. Karena itu jadikan dia pemilik. Kalau dia pemilik, berarti kita ada di dalam dia di dalam kita. Amin. Kalau dia di dalam kita karena bilang Allah itu kasih, maka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kalau saya bicara ayatnya, saudara bisa lihat. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus sampai 8. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Saudara, orang yang ada Allah dalam dirinya pasti hidupnya enak. Siapa yang hari-hari selalu punya kekhawatiran, ketakutan,
kebingungan, habis ini saya bagaimana, saya siapa yang bisa tolong saya harus apa. Kalau saudara mulai mengalami seperti ini, itu menunjukkan Allah ada di sebelah saudara, bukan di dalam. Sebab kalau dia di dalam kita, maka tinggal minta apa saja. Yohanes katakan kalau dia tinggal di dalam kita, kita di dalam dia, tinggal minta. Tapi hanya dekat Allah saja aku tenang, cuma tenang waktu kita dekat. Waktu masalah datang kita bingung. Karena itu Tuhan mau kasih tahu kepada kita, aku dapat berjalan di atas air. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan enggak ada. Asal engkau selalu berkata yang benar. Waktu engkau tidak punya uang, apa yang kita bisa bilang? Saya lagi kerek jadi benar. Saya yang punya uang, benar nggak punya uang. Tuhan akan kasih uang. Enggak. Aduh, enak aja. Tapi Tuhan bisa mengadakan dari tidak ada Menjadi ada. Amin. udah nggak ada duit bilang. Kalau kasih uang enak aja. Bilang ya. Hah? Melalui orang. Ngatur kan sih. Ya, Bapak Hendrik aja bisa ngomong HP. Ya, jangan bisa pakai duit, bisa cara Tuhan gimana aja. Amin. Jangan atur Tuhan. Yang penting kata kita benar. Ya, waktu kalau punya uang bilangnya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada. Walaupun orang itu setelah itu dan mulai masih udah kalau ada ya dah. Ibu Sisi ketawa karena dia pernah mengalami. Ya, pikir-pikir dia punya uang, ternyata nggak ada uang. Dia bingung, dia ngomong, aduh gimana Tuhan. Tiba-tiba celing. Ya, ATM. Wih, masuk uang. Sudah. Tuhan bisa lakukan. Asal jangan kita berkata dengan mulut. Kita harus selalu memuliakan Allah. Itu namanya kita memuliakan Allah. Apapun keadaanmu, jangan engkau. Apalagi kalau lagi sakit kepala. Aduh, lagi sakit kepala yang hati jangan penting sakit kepala susah duduk. Saya nggak bisa kembali. Kan kalau penyakit biasa gitu. Aduh gede, aduh hebat. Sakit kepala bilangnya sehat. Sama dalam nama Yesus. Si setan baru mau gini, baru mau dikit. Ya, waduh, dia kaget. Sama. Tuhan kita luar biasa. Amin. Karena itu dampak daripada kita tahu bahwa Tuhan berkuasa melalui kehidupan kita. Nyatakan dong, kasih. Jangan dikit-dikit nggak sabar. Ini nih kalau mau dong yang itu, yang mana itu yang kamu pakai? Baik. Kalau mau jadi ini, jangan dong. Ya. Nah, jadi kalau Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan, maka apa yang akan terjadi kita lihat. Ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Dampak daripada Tuhan ada di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bacanya cepat. Jikalau seseorang berkata, Ayo, yang membaca berdiri cepat. Ayo, Ibu Sien. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita enak nyanyinya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Asik. Rasanya saya mengasihi Engkau, tapi sebelahnya benci. Jangan kamu lagi. Jangan sampai metrai pendusta ada sampai. Kita nggak bisa cuma ngomong tapi pelaku nggak ada. Jadi kalau engkau selalu bisa mengatakan aku mengasihi engkau, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, tapi kita benci saudara kita, lebih baik bertobat. Karena apa? Kalau kita disebut pendusta, maka pendusta itu bapaknya siapa? Iblis. Bapak kita siapa?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukan iblis. Karena itu orang yang punya bapaknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan dia pasti mengasihi saudaranya. Sama kasih yang Tuhan inginkan, kasih yang mana? Kasih yang sempurna. Mengerti ya? Jadi kawan. Semuanya tahu. Kasih tidak pura-pura. Kasih cita-cita. Ya, saudara yang namanya kasih sempurna, kalau saudara bisa mengasihi musuhmu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Kalau kita bisa mengasihi orang yang itu selalu berbuat baik kepada kita itu biasa. Tapi kalau ada orang yang selalu udah memfitnah kita, ngatain kita, benci kita, kita mesti kasih. Waktu Tuhan bilang ada ayammu 2, apa dia 1? Enak aja dia dapat saya. Kalau mau belajar kasih, cari yang mana kalau maksud adalah musuhnya. Mungkin musuhnya nggak jauh-jauh, di sebelahnya. Siapa ya? Mungkin pasangan kita. Kesal, habis dia begitu, rasanya ya. Coba kasih dia. Tadi ada satu kesaksian. Si ibu bilang begini, aduh saya bingung. Semakin saya maafkan dia, semakin aduh gile. Itu artinya. Saya mengasihi dia selingkuh, akhirnya dia diakui punya istri baru dengan anaknya. Dia bilang ya udah, saya rela karena dia hamba. Ya saya rela. Jadi tiap kali datang dia maafin. Sekarang melunjak. Kalau datang, saya mau request, saya besok mau datang, saya mau makan ini. Tidak telat jangan lupa ya, putusin buat pulang. Bayangin. Terus kalau biasa naik Gojek mau, sekarang nggak mau naik Grab. Gimana ya? Kok makin meloyak dia? Saya bilang, berarti apa? Kasihmu belum bulat. Kalau kasihmu bulat, pasti dia berubah. Kalau saudara bisa mengasihi musuh, orang itu berubah. Orang itu terus bisa pindah dari gelap kepada terang. Itu membuktikan kasihmu sempurna. Sebab kasih merubah seseorang. Amin. Saya bilang berarti ibu punya kasih walaupun banyak berkorban belum sempurna. Sebab yang ibu lakukan untuk suami ibu, mantan suami. Tapi buat yang lain bisa nggak? Ya, jadi di sini sekali lagi jangan sampai kita disebut pendusta. Coba kiri kanan tanya, saya bohong nggak? Nipu. Akui dirimu sendiri ya. Kalau memang kita adalah memang suka bohong, bohongnya dalam arti apa? Bilang mengasihi Tuhan tapi benci sama saudaranya. Wah itu bahaya saudara. Ya. Yang kedua, Tuhan ingatkan orang yang punya kasih. Apa dia? Dia bukan pendusta tadi ya. Rakyat pasal 3 ayat 10, 3 ayat 15. Sama Yohanes. Yohanes 3 ayat. 1 Yohanes 15. 1 Yohanes 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, Amin. kita mau dibilang pembunuh. Bayangin di sini cuma 3 ayat dikatakan apa? 15. Benci saudaranya. Sebab benci menyebabkan apa? Dendam. Bisa menyebabkan apa? Keluar kata pahit, jahat. Keluar kata sumpah serapah. Keluar kata itu segala macam. Itu kan di dalam Matius 15 ayat 19. Ini mesti lomba. Ini nih nyari ayat Alkitab. Ya, nanti ya lomba nyanyi nggak lomba cari Alkitab ya. Sabar. Tuhan, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Terus? Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.
Jadi sesungguhnya waktu saudara keluar kata-kata tidak baik, saudara hidup lebih najis begitu. Sebab dikatakan apa yang dalam hati keluar ke mulut, apa yang dalam hati terpancar di wajah. Jadi kalau hati ini nggak baik, ya maka itu terpancar, maka itu sebenarnya kita najis. Makanya yang bicara jangan sembarang. Yang sudah berani masuk sini jangan bicara sembarang. Karena apa? Sini terang benderang. Pasal kan pakai alam apa, pakai lampu disco. Lampu kafe Bu. Bukan, pakai lampu alam. Pakai lampu alam. Lampu alam. Ya, AC-nya juga AC alam. Ini kan sedap. Jadi saudara yang kedua, mari jangan sampai kita dikatakan sebut pembunuh. Bilang sebelah kiri kanan, bukan pembunuh, Bukan pembunuh. Ya, karena kata-kata kita tidak, ya tidak yang tidak baik. Ya, satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terang kalau engkau mengasihi sesama. Amin. Amin. Terang terpancar. Gak usah pakai di sini lampu neon, bos. Kita bikin aja terang ya semua orang. Saudara percaya nggak? Yang namanya kelihatan orang itu putih bukan karena dia kulit putih. Betul. Iya. Ada terang kemuliaan. Amin. Ya, jadi kalau kita putih belum tentu terpancar. Tapi kalau kita coklat-coklat dikit, tapi kelihatan kayak putih, itulah namanya kemuliaan. Kalau dikatakan Yesus adalah Allah, itu adalah kasih, dan dalam diri kita punya kasih, di mana kita tidak jadi pendusta, kita tidak jadi pembunuh, kita tetap menjadi terang. Maka dikatakan apa yang akan terjadi, maka perkara yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Ya, kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1. Roma. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Bisa baca ya, Bu. Benar, Jelas tapi sekarang jangan dikurang-kurangin. Makasih Bu. Alkitabnya gede, hurufnya gede, hatinya gede, kasihnya gede, semua serba gede. Ya. Amin. Nah, di sini saudara, orang yang punya kasih, maka apa yang terjadi? Dia bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Semua orang bisa mempersembahkan tubuhnya, dibikin cantik, ya, pakai baju bagus, pakai wangi-wangian, ya, kita persembahan, maka orang bilang gini, orang itu cantik ya, aduh, ya dia bisa nyanyi, dia bisa ngapa-ngapain, ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Orang cantik bisa disolek, betul? Tapi kalau orang cantik dari dalam itu nggak bisa sembarangan. Makanya di sini dikatakan demi kemurahan Allah. Artinya setiap kehidupan kita, kebutuhan kita, dari kecil hingga yang besar, Tuhan selalu adakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu baru namanya kemurahan Allah. Tapi kalau kita tiap kali butuh kita nangis, tiap butuh kita nangis. Saya dibilang Tuhan nggak mau, saya nangis soal kebutuhan nggak mau. Kalau saya kan milik Tuhan, saya udah lakukan, Tuhan nggak kasih berkat juga, ya terserah Tuhan. Karena apa? Kita mati kan kembali ke Tuhan, bukan kemana-mana. Karena itu kalau sampai kemurahan Allah tidak terjadi, mari kita introspeksi. Tuhan selalu penuh kemurahan. Amin. Saat engkau bangun tidur, Tuhan punya kemurahan. Semua, ya segala kita punya engsel-engsel otomatis kita buka. Bayangin kalau bulu mata kita tidak terlihat. Gompat lagi ayam berkokok, matanya tetap begini. Itu artinya Jokowi. Amsyok. Kalau amsyok cuma babak belur
dalam. Ya Bang Andi ya. Kalau langsung ya Bang Belur doang ya. Tapi kalau koit itu udah dek. Jadi saudara, hargai setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan kasih hari ini persembahan tubuh yang berkenan. Apa itu? Yang pertama dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup artinya tangan kita bisa menolong orang dalam keadaan tidak bisa jalan, ya saya tolong. Maka ada cerita, maka berjalanlah dia dituntun oleh dia. Amin. Artinya tangan kita bisa mengerjakan sehingga orang lain mengalami sesuatu pergerakan. Karena kita tolong dia, maka dia bisa, aduh puji Tuhan, kamu tolong saya. Kalau enggak, siapa yang bawa saya? Tadi saya dari bawah, saya bawa spanduk, saya bawa tas dua. Waduh, kalau saya kali nanti Ibu Eni begini. Tunggu ya, saya mau ke bawah dulu. Dia taruh ini lagi. Terus saya bilang, punya ide, Bang, naikin ke atas. Yang mana? Yang gereja? Iya, oke. Shoot, dia naik ke dalam. Gampang. Jadi saudara, kemurahan Allah ini persembahkan hidup. Karena kita orang lain pindah dari gelap kepada terang. Karena kita orang yang lagi menangis jadi penuh sukacita. Karena kita orang lain membutuhkan, dia akan menerima jawaban daripada Tuhan. Ini yang sekarang Tuhan mau, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kita seringkali mempersembahkan hanya untuk suami biar kelihatan keren, supaya suami nggak nengok kiri nengok kanan. Jadi suami bilang pakai yang seksi, dipakai yang seksi. Di sini tapi saya ini ada bapak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 10 nih bapak di sini ya. Kan nggak pernah dong, ya Bapak Joni nggak pernah minta dong istrinya pakai yang ini di sini nih. Ya, Bi, nih roketnya di sini. Enggak lah. Udah bosan yang gitu. Waduh. Bahaya. Pengalaman dah. Saudara, ya kita seringkali melakukan hanya untuk menyenangkan. Tapi sudah nggak kita berpikir waktu engkau pakai baju baru, pakai kemana Ibu Rahel? Buat kondangan, buat ketemu orang lain, keren, buat manusia. Benar. Benar buat gereja. Siapa yang bisa kalau beli baju baru pertama kali bawa ke gereja, pakai di gereja, tapi bukan bilang ke tetangga begini. Iya dong, baju ogun baru. Pamer. Ya kan ada pamer, betul. Pamer. Kan kita nggak tahu niatnya gimana, yang penting dia pakai baju bagus. Jangan lebih lain tuh. Ternyata dia buat pamer. Kalau saudara punya baju baru, baju saudara dapat, baru pegang, baru punya, jangan pakai di luar, apalagi pergi untuk ke kondangan. Pakai dulu buat Tuhan. Maka kau lihat, hari ini kau perlihatkan Tuhan melalui keadaan. Tapi kalau engkau pada hari ini biasanya kau pakai kaos oblong, ini hari kau pakai kemeja, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, berarti apa? Ada peningkatan, ada perubahan. Seringkali kita pakai buat Tuhan yang anak tahu di Priok anak sih dulu ya. Pakai baju ada. Ya, lupa dia yang kita datang Tuhan di tempat panas, di tempat AC, tetap dia ada raja di atas. Pakai yang sopan. Ya, saya mau bilang ibu-ibu pintar di sini ya. Jangan pakai rok kesini ya, naik ke tinggi banget. Si ibu pakai rok, saya di sini aja ya kelihatan. Bendera merah putih. Jadi jangan pakai rok ya. Cantik memang pakai rok. Panjang nggak apa-apa. Panjang itu suruh bisa pakai rok Orang tinggi panjang. tangganya. Tapi rok panjang boleh. Kalau nggak tukar di atas. Panjang ada celana panjangnya di dalam. Boleh. Kalau kelihatan celana panjangnya. Kalau enggak orang menerawang mikir
Jangan pakai kebaya ya. Ya, di sini kali lagi sudahkah kita coba mulai hari ini mulai menghitung. Sudahkah saya mempersembahkan hidup saya sehingga karena saya orang lain alami perubahan lagi sering jadi penuh sukacita. Amin. Yang kekurangan jadi dia memilih. Dia mengalami apa saja, mari periksa. Tuhan minta ini, maka saya percaya kemurahan Allah, berkat Allah dicurahkan bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Yang kedua, yang kudus. Ya, yang kudus berarti apa? Persembahkan untuk Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Itu yang baca yang mana ya? Berdiri. Ini Bu. Iya, saya lagi gini gaya bacanya nggak ada. Jadi Kalau saya lima yang cuma buat baca. baca. Ya, Bapak Pendeta nggak apa-apa. Sudah terima kasih. Iya. Sekarang saya mau tanya, kakak belum pernah dengar suaranya waktu nyanyi kan lain membaca ya. Ya, jadi di sini dikatakan persembahan. Jadi di sini kita lihat orang yang hidup dalam kudus berarti apa? Orang itu dikasihi, dikudus dan dipilih Tuhan. Amin. Kalau engkau karena persembahkan hidupmu yang kudus berarti engkau adalah pilihan Tuhan dan engkau adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, kita orang yang dikasihi. Kita orang Kita orang yang dikasih Tuhan. Amin. Ya, maka kalau orang yang dikasih Tuhan harus punya 5. Apa aja tadi? Belas kasihan. Kasihan. Ya, punya belas kasihan nggak kita? Ya. Coba kita lagi mau makan. Yang ada minta kasih nggak? Kasih bagi 2 Bu. Bagi dua Bu. Bagi dua. Dua, dua. Itu mah lain itu Kan mah. bayar sendiri-sendiri. Bagi 2 sama Lain itu. bagi 2 Lain. sama kita kasih itu sangat beda. 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 Kalau mau ngasih kasih aja semua jadi itu kan sama gini, daripada saya lapar dan juga lapar, mending kita berdua ya sama setengah lapar. Ya, kasih semua dong. Ya. Jadi waktu ini gini saudara, kalau kita bisa kasih semua, Tuhan kasih kita semua nggak? Semua. Sistem Tuhan kasih kita selalu semua. Kalau kita kasih separuh, sistem Tuhan Separuh. sama. Engkau tabur, engkau tua, engkau buat, engkau dapat. Oke, terus belas kasihan, kemurahan. Siapa yang punya kemurahan? Ibu artinya gini apa? Ini kan tanda tanya. Iya, apa memang nggak punya? Kemurahan. Terus apa lagi? Kerendahan Hati. Ya, kalau di sini ada nggak? Kalau dikasih tahu marah? Tidak ada. Udah pada bertobat. Nah, Orangnya rendah hati, ya. Tapi rendah hati ke lembutan, ya. Lembut nggak? Sini masih ada yang lembut nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Kalau di rumah. Yang 5 kesabaran. Sabaran, panjang sabar. Kalau kesabaran itu sabarnya bukan cuma ini hari, tapi Tiap hari selalu terus. Maka sekali lagi itu disebut ibadahmu yang sejati. Amin. Kalau engkau mau kelihatan selalu beribadah, lakukan 5 hal. Ya, 3 hal. Engkau dapat hidup, persembahan yang hidup, engkau yang kudus, yang berkenan. Yang berkenan artinya apa? Kita tahu bagaimana Yesus, ya waktu dia mau masuk baptisan air, seluruh perintah Allah, kehendak Allah ada terkandung di dalam baptisan air. Jadi yang namanya berkenan artinya apa? Lakukan seluruh kehendak Allah, jangan tawar.
Amin. Amin. Jadi kalau saat ini engkau mau terima kemurahan Allah kembali sekali lagi, coba dong kabur dulu dengan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain mengalami hidup yang kudus dan yang berkenan. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan Budimu. Ya, Ibu Yolanda tadi nyanyi, ya weh, saya lihat bukan itu nyanyi, dia MC. Dia lebih condong ke MC. MC. Karena memang kalau ada acara suruh dia yang MC. Iya. Saya kalau dia worship leader beda. Orang worship leader modelnya lain, Beda. ya. Tahu? Hah? Bagus, ya pokoknya. Iya. Ya, jadi dikatakan sini ya, kita harus apa? Kita harus berubah. Jadi gini, mentang-mentang dia adalah MC. Ya, kalau jalan sih. Ya. Main deh. Saya perhatiin dulu kalau jalan, semua goyang. Goyang Bu. Karena biasa MC. SMC Bu. Coba cantik dikit Ibu. Jangan sampai semua bergetar. Dia pakai kipas angin kan. Di sini katakan pembahasan boleh. Ya, kita kalau bicara ya karena MC kan biasa teriak. Iya. Ya, jadi belajar hampiri temannya kalau mau ngomong jangan teriak dari luar. Itu Tarsan. Tarsan. Kalau MC kan biasa teriak. Kita larang ayo 10 berapa silakan ayo maju. Itu pasti MC apa aja bisa. Ya. Nah, di sini kita akan apa lagi? Pembaruan budi supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Saudara kemarin bersusah payah dengan naik angkot agen budak lumpuh 5 kali. 5 kali. Kehendak Tuhan enggak? Ngapain? Dalam beribadah. Coba beribadah ya. Nah, datang ke Soho saya undang makan. Datang terus naik jaklingkonya 6 kali. Itu kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan berkat. Sebab Berkat. Sama undang makan itu kehendak Tuhan. pas undang makannya. Iya. Pas bilang ada ibadah di Soho. Ibadah. 6 kali. Datang nggak? Datang. Nah, mau dikasih maaf. Aduh. Saudara mesti cari tahu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara diundang, yang undang adalah hambanya, datang. Ya Bu. Ya. Tapi kalau yang undang misalnya Pak Hendrik, ayo saya undang ke rumah saya. Wah. Pasti dia mau kasih makan. Amin. Boleh. Jadi datang nggak? Datang. Datang. Makan. Jadi kita tahu kehendak Allah. Sebab apa? Ada hal yang baik. Kita berbuat baik kepada orang baik nggak? Baik. Baik. Kita bisa menolong orang lain baik nggak? Baik. Kita tahu mana yang baik. Betul? Betul. Jadi kita kerjakan, kita semua tahu yang baik. Tapi yang berkenan semua orang tahu nggak? Enggak. Enggak. Kehendak Tuhan yang Tuhan. Sebab apa? Pada saat engkau mulai memilih, saya punya mana? Saya bagi, saya dapat mana? Terus kalau saya kasih dia udah punya. Terus saya gimana? Saat engkau mulai menawar hatimu, mulai engkau membatasi, maka saat itulah dikatakan engkau tidak lakukan hal yang berkenan kepada Allah. Karena berkenan berarti engkau tidak memilah, tidak membatasi, tetapi engkau lakukan semua. Sebab yang berkenan berarti Tuhan mau semua tanpa kita bantah. Mulai belajar jangan suka bantah, jangan suka memilah. Ini saya mau, ini saya tidak mau, ini saya bisa, ini saya tidak bisa. Jangan. Maka engkau tahu yang berkenan. Ini 2 poin. Poin yang ketiga maka dikatakan apa? Sempurna. Saudara tahu? Ingat gambar yang saya kirim 7 tingkat iman. Masih ingat? Waktu kita mau tahu sempurna gimana caranya? Waktu kita baca firman Tuhan,
timbul, kita mendengar firman Tuhan, timbul percaya, kita pasti terima Tuhan Yesus. Saat Yesus ada dalam hidup kita, saat firman menguasai kita, kita selalu punya penyesalan dan bertobat. Kalau sampai kita sudah lakukan salah, kita cuma bilang ini, Tuhan tahulah masih manusia, engkau tidak punya penyesalan, maka engkau tidak akan bertobat. Maka hidupmu tidak akan mengeluarkan buah-buah pertobatan. Orang yang bertobat baru tahu, oh bahwa itu nggak boleh ya, berarti saya harus kerjakan yang lebih baik. Amin. Amin. Dan kalau engkau tidak pernah menyesal, berarti dalam dirimu tidak ada pertobatan. Kalau tidak ada bertobat, di mana kehidupan kita cuma ada di tingkat 2. Sedangkan yang kita harus capai adalah tingkat ke-7, tingkat sempurna. Karena apa? Setelah kita menyesal dan bertobat, kita akan bisa mengeluarkan buah pertobatan. Dulu kalau ngomong kasar, sekarang enggak. Kita diam dulu, oh iya, makasih ya. Terus kalau kita disuruh gini, ya kita, oh iya entar saya kerjakan. Kita nyuruh orang cuma gini, toh, kayaknya masih penting yang begini toh, ya, ada yang begini, toh, pakai kaki. Waduh. Saudara nggak pernah lihat ya? Saya lihat. Kurang ajar. Nunjuk tuh pakai kaki ya. Kalau saya, kalau kayak saya aja pakai kaki aja dipegang. Lagi ngomongin dia. Iya. Jangan. Ya. Jadi di situ dikatakan kalau kita sudah mengalami keluarkan buah-buah baru, kita percaya pasti firman menguasai kita. Sebab Roma 17:17 kebenaran itu yang menguduskan kita. Kita pasti akan hidup kudus. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman, kita tidak bertambah-tambah dalam pembacaan, kita tidak akan pernah hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Kita harus tanggalkan segala yang tidak baik. Setelah kita hidup kudus, ya, maka kita lihat, ya, Tuhan mau di dalam Yohanes 8:32 hidup kita merdeka. Tidak selalu diimpit oleh masalah, persoalan, kekurangan, penderitaan yang membuat kita nangis, kita sedih, kita bingung. Sebab apa? Firman itu tidak memerdekakan kita. Karena itu punya firman, jangan masuk kanan keluar kiri, tapi lakukan. Maka kita adalah orang yang berbahagia. Yaitu hidup kita dikuasai oleh Roh. Maka saat kita hidup dikuasai oleh Roh, maka kehidupan kita penuh dengan firman dan Roh Kudus. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang inilah penyembah-penyembahku yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari orang yang penuh Roh Kudus dan penuh firman. Saat dia berdoa, dia menyembah kepada Tuhan, itu naik. Maka dikatakan mesbah dupa itu adalah orang yang saudara memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Mari kita menyembah. Oh, biara baca sandari karabasan. Itu kita menyembah dalam roh. Mari pakai bahasa roh. Dan kebenaran itu menguasai hidup kita. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hasilnya kelihatan. Sebab dia ada di mesbah dupa, itu ada di dekat tirai yang terbelah dua. Saat dia mulai menyembah pada Tuhan, maka dikatakan peti perjanjian tersebut menyatu dengan tutupnya. Itu gambaran daripada gereja menyatu dengan Bapa kita sebagai kepala gereja. Saat dia menyatu, maka menjadi peti yang tertutup. Di situ dihadiri oleh kerubium mereka. Di situ kan lihat ada Shekinah glory. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan. Maka apa saja yang dikerjakan pasti menjadi berkat bagi orang. Amin. Sehingga setelah dia mengalami hubungan dengan Tuhan, apa yang terjadi ini yang namanya sempurna. Dia memiliki 3 perkara. Dia punya kaki, punya tongkat harum bertunas. Saat kita berkata, Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Tuhan dapat mengadakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dia akan. Dan saat saudara
Itu katakan ada tongkat, kita perlu tongkat. Amin. Bukan tongkat yang dari rumah, tapi tongkat kuasa. Itu didapat dari mana? Penyembahan dalam roh dan kebenaran, dalam firman dan Roh Kudus. Kita punya tongkat. Setelah punya tongkat, kita punya dua loh batu. Artinya kita bisa nggak mengasihi sesama? Bisa. Kalau dia saudara saya, kalau dia punya jasa sama saya, kalau dia jahat sama saya, no way. Nggak ada. Hukum kasih itu dari 10 Taurat 1 sampai 4 disebut hukum kasih kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu. Dan 5 sampai ke 10 kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih, hidup kita penuh kasih. Kalau hidup Tuhan ada di dalam kita, sebab Allah itu kasih, mujizat selalu menyertai kita. Amin. Coba saudara perhatikan di mana saudara berada. Waktu saudara mau masuk, warungnya sepi. Kita mau masuk, toko itu sepi. Tapi waktu kita masuk, tiba-tiba orang banyak. Saudara sudah menjadi berkat bagi orang. Kenyataannya kalau kita hidup dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka di mana aja kita berada pasti orang akan mengurusi kita menjadi berkat. Saudara perhatikan itu, ya. Terus situ lagi dikatakan lagi ada mana? Firman ini jangan cuma lewat. Ini saya belum Tuhan, belum mampu, nanti ya Tuhan. Jadi kalau besok kita Tuhan berkati saya Tuhan, nah kamu belum mampu terima, nanti aja ya. Mau? Tidak. Mintanya mau, lakukannya nggak mau. Nggak bisa. Semua yang kita terima karena kita melakukannya. Makanya sisinya tabur tuai. Saudara rajin, maka Tuhan juga rajin kepada saudara. Amin. Kalau saudara selalu menunda, dia juga menunda. Jangan pernah bikin penundaan dengan Tuhan. Karena dia berkuasa. Kalau sekali yang berkuasa tunda, bisa bayangin saudara. Orang yang biasa masih kita berkat besar, tiba-tiba dia tunda, kita kalah kabut lah. Kabut. Ya, lalu sampai perusahaan dan ngegaji, wah itu kan gaji dia sebulan, gaji hidup dia di situ. Demo nggak dia? Makanya pada demo. Karena gajinya hidup dia. Tuhan kita pemilik segala. Amin. Dia sambil menurunkan. Jadi pada siang hari, sore hari ini, Allah mengingatkan kepada kita. Kamu lihat Yesus berjalan di atas air. Kamu tahu bahwa mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu. Maka mari milikilah kasih. Sebab Allah itu kasih. Amin. Jika engkau memiliki kasih, maka engkau akan lihat perkara-perkara besar. Tidak bisa engkau terima kasih cuma buat dirimu sendiri. Itu namanya ego. Nggak ada. Kita harus jadi berkat dulu bagi orang lain. Amin. Karena kita orang lain diberkati, oleh karena kita orang lain diselamatkan, oleh karena kita orang lain dihiburkan, dipindahkan dari gelap menuju kepada terang, maka itulah yang membuat dikatakan kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Suara kita, perkataan kita bisa menyelamatkan hati seseorang. Amin. Pada sore hari ini, inilah bekal kita mengawali kita beribadah di tempat ini. Untuk minggu depan kita nanti akan mulai sistem setelah firman, kita akan sistem bikin kelompok, keluarkan di situ masalah. Kalau masalah ini ada, bagaimana kita? Oke, ya. Jadi pelajari kasih. Mari kita akan masuk di dalam doa.